Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Tinar Muda, para mahasiswa baru Universitas Tidar tahun 2022. Saya Muhammad Azril, pada hari ini akan coba sharing dan berdiskusi terkait dengan kesadaran lingkungan hidup, kampus sehat, dan manajemen resiko. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup merupakan sesuatu hal yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Lingkungan memiliki dampak yang begitu besar terhadap keberlangsungan hidup manusia. Tentu lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, kemudian lingkungan yang aman tentu akan memberikan dampak positif kepada kita sebagai umat manusia. Saya akan berbicara sedikit tentang sejarah lingkungan hidup. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup atau isu lingkungan hidup ini menjadi isu yang sangat concern atau menjadi isu yang sangat urgent untuk dibahas secara global. Oleh karena itu, pada tahun 1972 melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa menginisiasi terlaksananya konferensi Stockholm di Swedia, di mana Stockholm Conference ini merupakan wadah bagi negara-negara di seluruh dunia untuk melaksanakan conference dan berbicara ataupun mengatur dan berdiskusi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Ini pertama kali dilaksanakan di dunia pada tanggal 5 hingga 16 Juni tahun 1972. Hasil dari conference ini yaitu terbentuknya UNEP atau United Nations Environment Program yang mana berpusat di Afrika, tepatnya di kota Nairobi. Oleh karena itu, seluruh negara yang ada di dunia ini memperingati 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Adapun di Indonesia, concern terhadap lingkungan hidup ini terlihat dari komisi-komisi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, yaitu tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Baiklah, mari kita lihat bersama kira-kira di saat ini ataupun daerah ini bagaimana kondisi lingkungan hidup yang ada di bumi ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya saat ini sudah terjadi yang namanya climate change. Hal ini dapat dilihat dari salah satu dampak yang terjadi, yaitu terjadinya melting iceberg of Greenland. Yang dikutip dari USA Today, itu beberapa pekan yang lalu, tepatnya di tanggal 24 Juli tahun 2022, terjadinya melting ice yang ada di Greenland. Tentu ini menjadi salah satu isu akibat dari global warming yang terjadi di seluruh dunia dan dampaknya terjadinya pencairan es yang ada di kutub utara. Berikutnya adalah kita melihat ternyata isu lingkungan hidup ini related ke climate change ini memiliki dampak negatif baik dari social maupun economic impact, di mana terjadi tadi peningkatan permukaan air di lautan, kemudian terjadinya peningkatan suhu di dunia ini, kemudian terjadinya perang, kemudian terjadinya peningkatan harga di mana-mana, kemudian munculnya penyakit akibat dari pemanasan global. Nah, ini tentu terjadi karena memang ada kontradiksi antara pembangunan dengan pelestarian lingkungan yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Tentu pembangunan yang memerlukan sumber daya alam itu biasanya akan memiliki dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan bagaimana kita memaintain pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan kondisi lingkungan. Timbulnya krisis lingkungan ini terjadi akibat adanya interaksi antara manusia dengan lingkungan yang tidak seimbang. Tentu banyak terjadi hal-hal yang sangat berbahaya dan bahkan merugikan untuk kehidupan umat manusia, seperti terjadinya bencana alam, kemudian kerusakan ekologi, di mana kita melihat bahwasanya sangat banyak berita memberitakan bahwasanya saat ini dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Terjadi banjir di mana-mana, tadi mencairnya es di kutub utara, kemudian terjadinya pembakaran hutan untuk keperluan
dalam tanda kutip untuk keperluan industri. Oleh karena itu, ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat kita sayangkan apabila terjadinya pemanfaatan sumber daya secara berlebihan dan itu juga, diakibatkan oleh keserakahan. Oleh karena itu menjadi perhatian kita semua sebagai mahasiswa, tentunya kita merupakan, teman-teman mahasiswa, tidar-tidar muda yang hadir di kampus Untidar ini tentu menjadi agent of change atau agen perubahan. Di mana dunia pendidikan itu tidak terlepas dari pendidikan mahasiswa sebagai calon penerus tongkat estafet, dunia pengajaran. Oleh karena itu kami berharap kepada teman-teman, tidar muda, mahasiswa Untidar di tahun 2022 ini menjadi generasi muda yang paling berperan besar terhadap perubahan suatu lingkungan dan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Kampus sebagai tempat teman-teman menuntut ilmu, berorganisasi, dan melakukan banyak aktivitas, ini tentu menjadi rumah kedua teman-teman selain di rumah tempat tinggal kita. Oleh karena itu, peran dari teman-teman mahasiswa, para tidar muda, kami sangat mengharapkan dan sangat butuhkan untuk tetap menjaga dan menciptakan lingkungan kampus yang sehat, bersih, indah, dan nyaman. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ini sangat sangat disayangkan ternyata banyak, mudah-mudahan tidak ya, di kampus Universitas Tidar kita yang Cipta ini, banyak mahasiswanya yang masih, acuh terhadap lingkungan dan kebersihan kampus. Seperti, terlihat dari sikap mereka yang acuh dan membuang sampah tidak di tempatnya, kemudian menginjak tanaman yang tidak diperbolehkan, kemudian, membiarkan lampu ataupun AC di ruangan kelas itu tidak dimatikan, atau menggunakan kertas secara berlebihan, atau bahkan sorry to say, merokok di lingkungan kampus. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus memiliki peran dan andil yang besar untuk menjaga kehidupan, lingkungan kampus kita tetap sehat dan bersih. Apa yang dapat kita lakukan? Tentu dalam menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan kondusif ini tidak menjadi, peran hanya bagi mahasiswa. Tentu kita harus bekerja sama dari berbagai elemen kampus, baik dari teman-teman mahasiswa, kami para dosen, staf, petugas kebersihan, dan seluruh, eee, orang yang ada di kampus ini menjadi, orang yang bertanggung jawab untuk tetap menjaga kebersihan. Mulailah perubahan dari diri kita sendiri, kemudian dilakukan pendekatan untuk orang lain, sehingga perlahan orang yang ada di sekitar kita juga akan bersedia untuk menjaga lingkungan. Teman-teman, tentu banyak aksi ataupun, implementasi yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan hidup dan mewujudkan kampus sehat. Ini saya kutip beberapa reference, di mana banyak program-program kampus yang sudah digalakkan dalam menjaga kebersihan kampus ataupun lingkungan kampus. Salah satunya mungkin kita bisa menggunakan, reuse ataupun daur ulang. Contohnya teman-teman ketika ke kampus, ya, silahkan menggunakan botol yang dapat kita isi ulang, hindari penggunaan botol plastik. Kemudian yang kedua mungkin pemanfaatan informasi dan teknologi dengan, e-administration, dengan memanfaatkan teknologi kita jadi lebih, aware terhadap penggunaan kertas. Kita tidak perlu, bersurat ataupun, melakukan proses administrasi dengan menggunakan kertas. Yang kedua, kita bisa lakukan konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan ini tentu menjadi hal yang baik, mungkin kita bisa, eee menanamkan budaya membuang sampah sesuai dengan tempat sampah pada kategori pengelolaannya. Misalkan sampah organik dibuang di tempat sampah yang bertanda organik, sampah non-organik kita buang di tempat sampah yang sudah diberi tanda ataupun label sampah non-organik, ataupun sampah paper, kemudian sampah plastik dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita bisa melakukan konservasi energi. Contohnya tadi kita harus mematikan AC ataupun air yang ada di toilet ataupun listrik di kelas ketika tidak digunakan. Dan transportasi, ini yang menarik. Teman-teman yang memiliki gedung perkuliahan ataupun gedung apapun itu yang lantainya cukup tinggi, alangkah sayangnya kalau misalkan cuma satu lantai teman-teman menggunakan lift. Oleh karena itu, mari berolahraga dengan menggunakan tangga, hindari penggunaan lift jika memang, jarak antar gedung ataupun lantai itu tidak terlalu jauh. Kemudian mari kita menggunakan transportasi umum atau bahkan kalau teman-teman bisa menggunakan sepeda menuju ke kampus itu menjadi hal yang lebih baik. Kemudian, referensi yang lain,
kita bisa dapat implementasikan menjaga lingkungan hidup dan mewujudkan kampus sehat dengan Green Campus. Kita menghijaukan kampus dengan melakukan penanaman pohon ataupun pembuatan biopori ini untuk mengatur hidrologi perairan yang ada di kampus. Kemudian paperless policy tadi, ketika teman-teman mau bimbingan ya mungkin bisa menggunakan fitur email ataupun tanpa menggunakan kertas, itu menjadi hal yang sangat menarik dan sangat bagus. Green energy tadi, kita menghemat energi. Kemudian melalui seni budaya tentu juga teman-teman bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan lingkungan, peduli lingkungan dengan konservasi ataupun seni budaya. Dan yang terakhir adalah kader konservasi. Ini penting buat teman-teman, apalagi para Tinar Muda. Nanti jika memiliki ide untuk membentuk himpunan menjadi mahasiswa peduli lingkungan untuk Universitas Tidar, ini menjadi sangat hal yang sangat bagus sekali untuk bisa diterapkan dan didirikan. Kemudian ketika kita berbicara lingkungan, tentu hal yang sangat kita harapkan adalah mewujudkan kampus yang sehat. Tentu ini menjadi hal yang sangat penting karena kesehatan ini tentu sangat memiliki peran yang sangat penting bagi kita dalam menjalani kehidupan kesehari-harian, khususnya di lingkungan kampus. Kemudian di tahun 1998, WHO mengenalkan konsep Health Promoting University, di mana kita mempromosikan kesehatan berbasis lingkungan yang menerapkan pendekatan sosioekologi di lingkungan kampus. Nah, ini bentuk-bentuk implementasi dari program Health Promoting University. Mungkin dari kebijakan-kebijakan yang dibuat di kampus itu pro kesehatan, misalkan contohnya tempat parkir jauh dari lokasi sehingga mahasiswa bisa jalan dari tempat parkir menuju ke ruang kelas seperti itu, dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang komprehensif, tidak hanya untuk pemeriksaan kesehatan yang seperti biasa, tetapi mungkin bisa mendeteksi gejala awal dari penyakit sejak dini. Contohnya pengukuran berat badan, lingkar pinggang, tensi, dan lain sebagainya. Dan ini 7 tema penerapan kampus sehat yang sudah diimplementasikan dari salah satu universitas yang ada di Jogja, yaitu Universitas UGM, di mana dengan penerapan kampus sehat itu kita memiliki aktivitas fisik yang baik dengan berolahraga, kemudian menjaga pola makan yang sehat, kemudian kesehatan mental, literasi kesehatan, kemudian kampus bebas dari narkoba, tembakau, alkohol, bebas dari kekerasan, perundungan, dan pelecehan, dan tentunya pembentukan lingkungan hidup yang sehat dan aman serta ramah bagi disabilitas. Dan yang terakhir, kita akan sharing terkait manajemen resiko. Resiko apa sih? Resiko merupakan sebuah hal yang tidak akan pernah terlepas dari kehidupan semua manusia. Resiko melekat pada semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Nah, manajemen resiko yang penting bagi teman-teman mahasiswa ini ada 3 aspek ataupun 3 hal, yaitu dari resiko dari segi akademis ataupun dari pergaulan dan diri sendiri. Dari akademis itu seperti kuliah yang terlalu padat, terlambat masuk kelas, banyaknya tugas, ketinggalan informasi yang sangat penting seperti pengisian KRS, ini bisa mempengaruhi konsentrasi teman-teman, bahkan salah jadwal ujian. Nah, ini menjadi faktor-faktor resiko yang dapat membuat teman-teman menjadi katakanlah stres atau tidak bisa memanage waktu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah faktor pergaulan. Salah teman, kemudian bergaul dengan teman-teman yang, sorry to say, teman-teman yang dalam tanda kutip berefek negatif terhadap pergaulannya, seperti menjadi lebih pribadi yang pemalas, kemudian nakal, dan tidak mengerjakan tugas, itu sebisa mungkin dihindari. Kemudian lingkungan sekitar terkadang juga memberi pengaruh negatif. Dan yang paling penting tentu dari diri sendiri. Diri sendiri seperti kita terkadang tergantung dari mood, kemudian kita selalu menunda-nunda atau terjadinya prokrastinasi, dan yang terbawa oleh teman. Oleh karena itu, apa nih langkah-langkah yang dapat teman-teman lakukan untuk mengendalikan atau mengurangi resiko sebagai seorang mahasiswa? Tentu yang pertama dan yang paling utama adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memohon doa dan meminta restu kepada kedua orang tua dan keluarga serta teman-teman dekat.
Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mencari informasi yang lebih aktif dan mencari informasi terkini dan informasi penting sehingga tidak ketinggalan informasi yang dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran teman-teman di kampus. Kemudian yang ketiga adalah lebih berhati-hati dalam memilih teman ataupun dalam bergaul. Tentu bergaul dengan siapa saja boleh, tetapi dalam memilih teman itu sebaiknya adalah teman yang memiliki pengaruh positif kepada kehidupan kita dan dapat memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, tentunya kita harus melakukan ataupun mengelola waktu dengan baik atau time management dengan baik sehingga tugas-tugas yang diberikan, kemudian jadwal perkuliahan yang padat itu dapat kita selesaikan dan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan deadline ataupun tenggat waktu yang telah ditetapkan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu moto hidup saya adalah manjada wajada. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh, tentu dia akan berhasil.